Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Pak. Salam Pak. Pagi. Salam. Anak-anak Indikumnya sudah mulai bergabung. Jadi banyak. Lagian kalian pakai Indihome sih. Nggak dilewatin internet yang lainnya. Sama kayak saya. Nah, berikutnya di hari ini kita akan belajar. Ini sudah masuk pertemuan terakhir ya teman-teman ya. Sampai pertemuan berakhir masih begini-begini aja. Apakah kita tetap seperti ini sampai kalian lulus nanti? Semoga tidak. Ya. Casir saya mana? Di pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai statement of cash flow. Dulu di tingkat 1 sudah diajarkan ya. Ada yang belum enggak? Halo? Sudah Pak. Nah, sudah diajarin Pak. Sudah Pak. Berarti sudah semua. Keluar di ujian enggak kemarin? Dulu di tingkat 1. Keluar Pak. Oke, berarti kalau keluar pasti diajarin ya. Karena takutnya kan ada kelas yang nggak diajarkan. Tapi kalau masuk ujian, bisa dipastikan semua sudah diajarkan. Jadi nanti kita tinggal review saja, sama menambahkan pos-pos yang ada pada mata kuliah AKM. Jadi kan pas kita belajar AKM kan ada transaksi-transaksi baru ya, yang cukup ribet. Ya. Nanti akan kita bahas efeknya di cash flow seperti apa. Nanti di ujian kita tetap diujikan. Ya, di statement of cash flow ini 2 metode, ada direct, ada indirect. Nanti akan dibagi pada AKM dan praktiknya. Jadi dua-duanya akan masuk di ujian. Cuman notifikasi dari Dusko itu soalnya sederhana saja. Ya, tetapi masih mencakup itu. Ini menurut kalian saya langsung fokus pada menjelaskan materi terkait mata kuliah AKM atau diulang dari awal? Halo? Saran kalian gimana? Diulang aja nggak apa-apa Pak. Kalau ulang dari awal, kira-kira cukup nggak nanti waktunya, Pak? Cukupnya sih cukup, cuman jadi agak lama aja. Oh, nggak apa-apa, Pak. Mulai dari awal aja, Pak. Ya. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari laporan keuangan, ya sebuah laporan keuangan yang harus dilaporkan pada setiap melaporkan laporan keuangan itu adalah statement of cash flow atau laporan arus kas atau cash flow statement ya. Nah, di cash flow statement ini dia memiliki tujuan utama itu untuk memberikan informasi mengenai kas yang diterima oleh perusahaan dan dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, itu yang tujuan utamanya, sedangkan tujuan berikutnya, tujuan sekunderinya itu adalah memberikan informasi yang bersifat cash basis dari perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Oke, tujuan utamanya ini, tujuan berikutnya ini, saya nggak tahu keluar dia baca apa enggak, mungkin keluar. Dan tata nge-mute aplikasi. Gimana caranya ya? Nggak bisa. Bentar, maaf ya. Udah biarin aja lah. Kalian dengar nggak bunyi-bunyi tangtung-tangtung itu tadi? Tidak Pak. Enggak Pak. Oke, berikutnya. Manfaat dari laporan arus kas itu adalah dia bisa menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cash flow di masa depan. Nah, karena kan tujuan orang baca laporan keuangan kan untuk mengambil keputusan ya terkait salah satunya adalah informasi yang ada di masa mendatang untuk predictive value itu. Ya, jadi dia bisa digunakan untuk menggambarkan di masa depan tuh perusahaan tuh cash flow yang dihasilkan berapa. Terus berikutnya yang kedua, kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi obligasi, kewajiban terhadap obligasi. Ya, dan kewajiban-kewajibannya maaf gak cuma obligasi doang, ding. Oke. Terus berikutnya juga nanti akan diketahui
ya. Dari cash flow akan diketahui alasan kenapa kok ada perbedaan antara net income dengan cash flow perusahaan. Jadi seringkali itu antara cash flow ya perusahaan tuh harus masuknya berkurang, ya kan cash perusahaan malah berkurang, tetapi kok net income-nya malah bertambah. Nah, di situ tuh bakal diketahui alasannya kenapa. Hal-hal apa yang membuat cash perusahaan itu malah berkurang di saat net income-nya bertambah atau sebaliknya. Terus berikutnya dia akan menunjukkan aktivitas cash dan non cash ya pada kegiatan investasi dan juga kegiatan pendanaan. Jadi nanti dari statement cash flow akan kas investasi di perusahaan itu apa saja sih sebenarnya, baik yang bersifat cash maupun non cash, dan juga aktivitas pendanaan. Ini perusahaan habis mengeluarkan obligasi, apakah perusahaan habis membayar obligasi atau habis mengeluarkan saham, itu akan terlihat pada statement of cash flow. Oke. Nah, cash flow sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke. Nah, di sini di aktivitas operasi ini itu ya ini ekuivalen sebenarnya. Dia itu ekuivalen dengan laporan laba rugi. Dia itu sama seperti laba rugi. Ya, cuman bedanya adalah kalau laba rugi itu bersifat akrual. Nah, di statement of cash flow itu tuh menunjukkan laporan laba rugi perusahaan di kegiatan operasi ini ya, menunjukkan laporan laba rugi, dia seperti laporan laba rugi, tetapi yang bersifat cash basis. Ya, dia itu cash flow from operating activities itu tuh sama dengan net income perusahaan, tetapi yang dilaporkan dengan menggunakan cash basis. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jadi kalau ini uang masuk dari aktivitas operasi sekian, nah berarti itu kita punya gambaran. Oh, ini adalah seperti laba rugi perusahaan, tetapi dia dilaporkan menggunakan cash basis. Berikutnya yang kedua ada aktivitas investasi. Itu adalah aktivitas perusahaan menambah atau mengurangkan non current asset. Ya, baik yang pada sekuritas jangka panjang maupun pada aset non finansial, ya misalnya beli tanah, beli gedung dan sebagainya, atau sebaliknya jual dan sebagainya. Oke, masuk investing activities ya. Terus berikutnya terakhir adalah aktivitas pendanaan, itu adalah perubahan pada utang jangka panjang dan juga ekuitas perusahaan, termasuk dividen. Oke, nah ini sudah tadi dimasukkan tadi, terus kemudian cara melapor. Nah, terus yang dimasukkan ke cash flow itu tidak hanya cash ya, tetapi adalah cash dan cash equivalent. Ya, jadi tidak hanya melaporkan cash saja di statement of cash flow, tapi juga cash equivalent. Itu yang disarankan oleh FASBI. Tapi apakah perusahaan boleh menyatat hanya cash-nya saja? Boleh, nggak masalah. Paham ya? Tetapi FASBI itu ngasih saran, ngasih opsi. Kok FASBI ya Allah? IASBI kanan sebaiknya menggunakan cash equivalent juga. Equivalent itu adalah utang jangka pendek, investasi jangka pendek, sangat cair, sangat liquid, ya, investasi yang sangat pendek. Jadi misalnya jatuh temponya itu paling lama 3 bulan, terus kemudian dia sangat liquid, artinya sangat mudah diperjualbelikan. Di mana dia yang ini, ya di mana yang pertama dia itu siap untuk dirubah menjadi cash kapan saja. Oke, dan jumlahnya pasti. Jadi kita tahu dari sini itu cash-nya sekian. Jadi tidak ada fluktuasi cash dan nilai buku dari cash investasinya tadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi nilainya itu kurang lebih segitu sama. Oke. Nah, terus berikutnya yang kedua, yang pertama tadi kan dia adalah investasi jangka pendek dan juga sangat liquid yang siap dikonversi menjadi cash dengan jumlah yang jumlahnya yang relatif diketahui. Terus kemudian yang kedua, dia sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada risiko yang signifikan terkait perubahan nilai. Ya. Oke. Ini harus ada kedua sifat ini
ada. Nah, biasanya hanya ya biasanya yang masuk ke cash equivalent itu hanya investasi yang masuk dia sudah mau jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Ya, biasanya. Berarti hanya investasi yang jatuh tempo berarti apa? Halo? Obligasi lah bocor Kasih, dulu, Pak. mau kasih tebakan malah bocor. Ya, jadi yang bisa masuk cash equivalent itu umumnya adalah obligasi yang dia mau jatuh tempo 3 bulan. Karena kan kalau jatuh temponya mau 3 bulan kan, ya nilai bukunya kan juga sudah relatif sama dengan nilai pokoknya kan. Makanya dia bisa dilaporkan sebagai cash equivalent. Oke. Ini analisisnya. Biasanya itu perusahaan yang di awal-awal itu kegiatan finansinya banyak, kayak Gojek itu misalnya. Sampai sekarang kan masih tahap itu kan bikin, maka dia utangnya akan banyak atau penjualan modalnya akan banyak. Ya, tetapi di kegiatan operasinya itu masih sedikit dan juga investasinya. Dia masih jarang beli aset tetap, ya kan labanya juga masih kecil. Tapi lama-kelamaan kegiatan pendanaan itu akan semakin menurun, ya kan, dia semakin steady, keuangannya jarang jual saham, jarang bikin utang, ya kan. Terus kegiatan operasinya juga sudah mulai naik. Ya, dia sudah mulai labanya naik, investasinya juga karena uangnya banyak, dia jadi bisa berinvestasi, ya baik pada aset tetap maupun sekuritas. Nah, di suatu titik, ini nggak tahu nih batasannya, bukan waktu ya, tapi setiap perusahaan beda, nanti dia akan turun gasnya. Oke ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa laporan arus kas itu terbagi menjadi 3 bagian, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke. Untuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, itu dia hanya disajikan dengan metode direct. Paham ya, metode direct. Ini ya, maksudnya direct itu udah ketahuan, kas keluar untuk ini, kas masuk dari ini, dan sebagainya. Itu namanya metode direct. Sedangkan untuk metode aktivitas operasi, itu ada 2 metode yang bisa digunakan, yaitu adalah direct dan indirect. Direct itu ya berarti nanti, ini kas yang diterima dari pelanggan, ada kas yang dibayarkan kepada supplier, ada kas untuk bayar gaji, bayar utility, dan sebagainya. Paham ya? Itu metode direct. Jadi jelas. Di situ menggambarkan kasnya buat ini, buat itu tuh diperdetil. Oke. Sedangkan yang kedua, atau yang ini malah paling banyak dipakai adalah metode indirect. Ya, metode indirect itu dia tidak ada rinciannya, dari pelanggan sekian, dari ini sekian, dari ini sekian. Ya, dia cuma ngasih total aja. Total aktivitas operasi itu ada kas masuk sekian atau kas keluar sekian. Oke, namanya indirect. Ya, dan dia disebut indirect karena dia caranya itu tidak tidak menjabarkan satu-satu. Ini kas masuk ini sekian, kas masuk ini sekian, enggak. Ya, dia disebut indirect karena dia itu hanya menyesuaikan dari net income. Net income terus disesuaikan. Nah, karena pendekatannya itu dia dari net income yang disesuaikan, makanya dia disebut sebagai metode indirect. Jadi tidak secara direct menjelaskan, tidak secara langsung menjelaskan, ini ada kas masuk dari ini, kas keluar buat bayar ini, dan sebagainya. Oke? Nah, terus kemudian, sudah bisa dipahami ya, bahwa yang metode direct indirect itu hanya ada pada metode, pada cash flow dari kegiatan operasi. Yang ini, dua yang di bawah itu hanya ada metode direct. Ya. Jadi yang suka salah paham itu biasanya itu. Ini cash flow-nya dengan metode indirect, padahal yang indirect itu tidak semua cash flow-nya ya, hanya yang dari kegiatan operasi. Oke. Dan ini semua operasi aktivitas ini harus dijabarkan, tidak boleh hanya menyajikan salah satu. Jadi di laporan arus kas itu harus menyajikan 3. Contoh pelaporan kalau yang indirect itu seperti ini ya. Jadi dia dari net income terus disesuaikan. Ya, kalian sudah tahu. Terus berikutnya langkah-langkah menyusun laporan arus kas, langsung yang susah saja ya. Jadi seperti ini, di metode indirect itu kita kan tadi menyesuaikan net income ya, menyesuaikan net income ya.
net income ini kan diperoleh dari prinsip akuntansi yang kita menggunakan accrual basis. Jadi tidak hanya sebuah pos itu diakui tidak hanya ketika cashnya diterima, tetapi diakui ketika peristiwanya sudah terjadi, ketika kita haknya sudah timbul atau kewajibannya sudah timbul, maka kita sudah harus mengakuinya sebagai pendapatan atau beban. Nah, itu di accrual basis. Tetapi masalahnya kita di sini menyajikan cash flow. Cash flow itu hanya melaporkan kas yang sudah terjadi saja, masuk atau keluar. Makanya nanti di sini ya, langkah awalnya adalah kita cari net income dulu. Nah, baru kemudian kita hilangkan pos-pos di laporan laba rugi yang bersifat non cash. Kita eliminasi hal-hal yang tidak bersifat cash. Ada dua, ada non cash revenue itu kita hilangkan sama non cash expense. Oke, setelah net income-nya dikurangi aktivitas-aktivitas non cash-nya, maka akan menjadi net income ya yang hanya bersifat cash, atau istilahnya adalah cash flow from operating activities. Oke, bisa dipahami guys? Siapa? Ini contoh langsung tahun kedua aja ya. Tahun pertama terlalu sedikit, receh sekali. Ini yang tahun pertama, tahun kedua. Nah, ini misalnya begini, ada perusahaan namanya Tech Consultant Inc. Dia memiliki laporan ya. Jadi di statement of cash flow itu di metode indirect, pertama pasti kita harus lihat laporan laba ruginya, karena ada informasi yang sangat penting yang kita cari di laba rugi. Yang pertama adalah apa? Net income. Ini yang kita taruh di paling atas nanti, statement of cash flow. Kalau di metode indirect, net income. Ini yang kita taruh. Oke, langkah pertamanya itu. Baru langkah yang kedua, kita akan membandingkan kita akan membuat adjustment ya, membuat adjustment net income ini kita adjust dengan pos-pos yang tidak bersifat cash. Oke. Penyesuaian yang cara menyesuaikan yang pertama itu tuh kita bisa lihat dari laporan laba rugi. Dari neraca komparatif perusahaan. Mana neraca? Oh, ini di sini tadi ya. Dan neraca komparatif perusahaan. Nah, di kegiatan di operating activities ini kita cukup melihat neracanya itu yaitu pada current asset. Ada current asset non cash. Oke. Ini adjustment-nya. Ini net income-nya tadi sudah kita cari. Adjustment-nya. Nah, nanti itu goal-nya dari aktivitas operasi itu, dari aktivitas operasi lagi, dari seluruh cash flow itu nanti di sini dari cash-nya. Ya, di neraca komparatif. Cash-nya kan awalnya 49. Ditambah cash flow, harus masuk dan keluar. Ini kan net outflow ya, berarti banyakkan keluar ya. Maka nanti cash ending-nya harus sekian. Nah, ini goal-nya. Oke, kita balik lagi ke penyesuaian. Jadi penyesuaian pertama, kita melihat neraca komparatif. Nah, di neraca komparatif ini kita kurangkan saldo akhir dikurangi saldo awal. Saldo akhir kurangi saldo awal. Oh, ini dikurangi, ini negatif ya. Jadi 10. Berarti ada penurunan 10. Oh, ini dikurangi, ini naik 6.000. Oke. Maka penyesuaian yang pertama kita tambahkan. Nah, ini tadi apa ini? Accounts prepaid expense. Jadi prepaid expense kita itu naik 6.000. Maka penyesuaiannya kok prepaid salah. Account receivable ya, turun berapa? Dari 36 menjadi 26, turun 10.000. Oke, turun 10.000. Penyesuaiannya nanti menambah atau mengurang net income penyesuaiannya? Utangnya turun. Nanti akan menambah atau mengurang net income? Aduh. Nambah, Pak. Nah, menambah. Oke. Nanti penyesuaiannya akan menambah, maka adjustment-nya menambah. Alasannya kenapa menambah? Begini. Nah, karena di laporan laba rugi
itu kan kita ada revenue. Ya kan, ada revenue yang berasal dari penjualan. Nah, berarti kasarannya kita berasumsi, oh berarti ada kas yang masuk dari penjualan sekian nih, gitu kan. Oke. Nah, tetapi kan tidak cukup. Masih ada orang yang ngutang, ada juga orang yang lunasi utangnya. Berarti yang kita terima itu nanti ini harus ditambah atau dikurang dengan, harus ditambah dengan orang yang melunasi utangnya dan dikurangi dengan orang yang belinya pakai utang. Paham ya? Nah, indikasinya adalah dari accounts receivable. Di sini accounts receivable-nya turun. Artinya apa kalau turun? Artinya orang yang melunasi utang itu lebih banyak daripada utang baru yang muncul. Paham ya? Nah, kalau orang melunasi lebih banyak, pasti cash yang kita terima itu lebih tinggi daripada nilai penjualan yang dilaporkan di laporan laba. Jadi pasti ini kan orang yang utang yang bayar lebih banyak, buktinya piutangnya turun kita nilai piutang. Berarti yang bayar lebih banyak daripada ini. Oke, makanya nanti penyesuaiannya ya laporan laba ruginya income-nya nanti akan ditambah 10 berasal dari pelunasan. Oke, bisa dipahami logiknya teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terus yang kedua, prepaid-nya nambah. Nah, prepaid-nya nambah. Prepaid kan masih current aset, logiknya masih sama ya. Apalanya masih sama ya. Kalau dia current asetnya naik, maka penyusunannya berkurang. Ya, nanti adjustment-nya nanti akan berkurang. Alasannya seperti ini. Kita lihat di laporan laba rugi. Jauh. Nah, di sini kan dia menyajikan adanya expense berapa? Sekian. Kita menyajikan expense sekian. Nah, asumsi kita adalah berarti ini ada yang bersifat cash, ada yang bersifat non cash. Paham ya? Pembayaran ada yang pakai cash, ada yang pakai ngutang. Atau jangan bahkan ada mungkin juga kita sudah membayar expense tetapi belum kita masukkan ke ini. Berarti kita bisa lihat dari mana? Untuk bersihin ini biar jadi cash flow. Nah, berarti harus kita lihat prepaid expense sama accrual expense-nya, accrued expense-nya. Di sini tidak ada accrued, adanya prepaid. Ini kita lihat. Prepaid-nya naik. Artinya apa? Ada pembayaran kita sejumlah 6.000 sudah kita bayarkan, cash flow-nya benar-benar keluar, tetapi tidak masuk di laba rugi di sini. Di sini itu berarti tidak termasuk penambahan 6.000 di prepaid tadi kan. Nah, makanya di statement of cash flow-nya penyesuaiannya dia nanti akan mengurang. Karena kita ada membayar yang tidak masuk ke situ. Mana sih? Nah, oke ya, jadi penyesuaiannya akan mengurang karena kita nambah nih. Jadi ada cash yang keluar tapi belum masuk ke laporan laba. Oke, bisa dipahami? Terus yang ketiga. Pak. Oke, yang ketiga tadi di neracanya sudah selesai ya. Kita lihat di bagian kredit tidak ada. Oh, ada nih account payable. Account payable-nya naik apa turun? Naik, Pak. Naik. Nah, kalau account payable itu logiknya adalah ya, ini adalah pembayaran kita kepada supplier, ya kan? Pembayaran kita kepada supplier itu di laporan laba rugi itu tergambar pada ya revenue doang. Di expense ya berarti ya, kita membayar untuk bayar beban-beban ya ceritanya ya. Kita membayar beban-beban. Oke. Nah, itu kan sudah dikurangkan nih terhadap net income, operating expense. Nah, tetapi di laporan neraca ini kita lihat ternyata utang kita naik. Mana sih utang tadi? Utang. Ini ya, utang kita naik. Artinya apa? Dari sebagian yang sudah kita laporkan di laporan laba rugi tadi, expense tadi yang kita kurangkan terhadap pendapatan, itu ternyata ada yang tidak dibayar. Masih ada yang belum kita bayar. Buktinya apa? Utangnya naik. Paham ya? Jadi cash flow-nya nanti penyelesaiannya harus kita tambah.
Tambah berapa? 35. Maka nanti penyusunannya nanti dengan 35. Oke ya, logiknya seperti itu ya. Jadi di expense, di net income itu kan ada expense ya. Nah, berarti tidak semua expense-nya sudah kita bayar. Makanya nanti penyusunannya akan dikurang. Dan yang terakhir di neracanya, ya silakan. Ya, silakan. Nggak jadi nanya. Guys, tadi ada yang mau nanya. Ya, ini sepi semua. Sepertinya ketekan aja, Pak. Oh, ketekan. Oke. Oke ya, berikutnya, maka penyusunannya nanti akan ditambah. Tambah ya, karena apa? Expense-nya dicatat, yang kita catat kebesaran dibandingkan cash yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan beneran berarti nanti akan dikurang sekian. Berarti cash flow-nya itu harus ditambah. Oke, neracanya kita lihat sudah clear, debit dan kreditnya sudah semua current asset dan current liability yang sudah kita lihat. Baru kemudian pos yang mencurigakan berikutnya adalah depreciation expense. Ya, depreciation expense itu harus kita keluarkan. Kenapa? Karena di sini kita mencatat di laba rugi ada depresiasi. Mengurangi laba kan, net income-nya jadi berkurang gara-gara ada depresiasi. Oke, padahal depresiasi ini tidak ada cash yang keluar. Kita tuh tidak ngeluarin cash sama sekali untuk depresiasi. Paham ya? Maka nanti penyusunannya terkait depresiasi itu akan menambah depresiasi. Oke, terus kita cek di sini bersih, sudah kita masukkan semuanya. Depresiasi juga sudah kita masukkan. Ya, maka bisa. Oke ya, jadi adjustment-nya ada 60. Tadi ada 134. Oh, ternyata ada aktivitas yang tidak bersifat cash yang masuk laba rugi itu ada sekian, penyusunannya ada 60. Oke, maka nanti cash yang masuk yang berasal dari aktivitas operasi itu ada 194. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya ya, pada kegiatan investasi. Nah, investasi itu indikasi awalnya kita lihat dari aset non current. Oke ya, baik investasi ya kan pada sekuritas, investasi pada perusahaan lain ya, atau pada aset tetap atau PPE. Ya, berarti ada land, building, sekian. Yang naik apa saja? Yang berubah? Tanah naik, building naik, terus kemudian apa? Equipment naik. Di sini yang perlu kita lihat hanya nilai bukunya aja ya. Nilai buku, nilai perolehannya saja ya. Nah, ya. Nilai 70, 200 sama 68. Nah, habis itu kita lihat ya. Ya. Dari kenaikan-kenaikan ini ada kenaikan utang jangka panjang atau kenaikan ekuitasnya. Karena kan bisa jadi belinya tidak pakai cash kan. Nah, itu harus dicari itu informasinya. Ya. Jadi tidak melulu, tidak serta-merta ketika ada kenaikan ini, otomatis nanti di statement of cash flow kita anggap berarti ada investasi sekian, belum tentu. Paham ya? Kita harus cari tahu dulu apakah aset ini belinya pakai kas atau pakai alat yang lain. Oke? Yang kita masukkan di statement cash flow itu hanya apabila belinya pakai kas. Dan sebaliknya ketika terjadi penjualan aset, itu harus kita lihat apakah ketika kita jual aset tadi itu kita dapat kas atau dapat aset yang lain. Oke? Yang kita masukkan hanya yang dari penjualan kas. Oke, contohnya ini. Di sini sudah dicari informasi, ternyata keterangannya, oh dia bayarnya pakai cash misalnya. Di sini juga pakai cash bayarnya, terus ini juga pakai cash. Ini harus dicari di informasinya. Oke, maka nanti akan kita masukkan dari kegiatan investasi, tanahnya kita beli, berarti ada kas keluar ya, 70. Berikutnya kita juga beli building 200, dan yang terakhir beli
equipment. Berapa? 68. Oke. Sudah bersih, tidak ada lagi, maka kita tutup. Akan diketahui cash flow dari kegiatan investasi itu adalah 194. Sorry. Berapa? 338. Oke. Itu dari kegiatan investasi. Ini relatif lebih gampang biasanya kalau dari investasi. Nah, terus berikutnya dari kegiatan financing, pendanaan. Nah, itu tuh cukup kita lihat di situ, itu utang jangka panjang dan ekuitas. Nah, kita lihat nih, utang jangka panjangnya naik 150. Berarti kita perlu curiga bahwa ini ada cash flow. Nah, kita cari informasi, ini naiknya kita dapat cash atau yang lain. Oh, ternyata didapat cash. Ya kan? Berarti kita tambahkan di sini, kita masukkan ada cash yang masuk dari isuan bond, pengeluaran obligasi. Ya. Oke. Terus juga saham, kita lihat sahamnya naik enggak? Oh, enggak. Berarti tidak ada uang yang masuk dari pengeluaran saham. Oke. Nah, terus berikutnya dividen. Dividen ya yang harus kita tambahkan di sini. Kalau bayar bunga gimana? Keluarin bunga kan dapat masuknya ke aktivitas pendanaan. Tapi kalau bayar bunganya di mana? Investing, Pak. Masih ya, Pak. Kok investing? Nah, di operasi. Operating. Oh, operating, Pak. Investasi ya. Ya, dari aktivitas operasi ya. Nah, tapi kalau bayar dividen nanti masuknya ke mana? Aktivitas financing. Pendanaan. Oke, financing mana sih ini? Nah, di sini kan nggak diketahui dividennya berapa. Kita cuma tahu awal dan akhirnya sekian. Oh, ini RE awal dan RE akhir sekian. Sama kita tahu net income. Net income tadi berapa? 134. Oke. Jadi, kalau hal itu tidak diketahui misalnya. Sebenarnya ini kalau di perusahaan beneran mah nggak usah dicari ya. Pasti diketahui lah. Ya kali perusahaan bayar dividen berapa tidak itu jumlahnya. Tetapi kan ini dalam perluan soal doang ya. Kayak begini tuh. Ya. Berarti kita masukkan rumus ini. Oke. Jadi kan RE awal nanti ditambah net income. Ini aja lah atas bawah awal ditambah net income dikurangi dividen itu akan menjadi RE akhir. Oke. Kita masukkan angkanya. RE awal kita ada berapa di sini? 20. RE akhir ada berapa? Berapa? 13. Nah, tadi ketahuan net income-nya ada berapa? 1, 3, 4. Oke. 1, 3, 4. Oke. Maka kalau begini Pak akan ketahuan dividennya bayar berapa kita? Ini tambah ini berapa? 154. Oke. 154 dikurangi berapa akan jadi 136? Ya, betul. Ini 18. Ini sudah ada spoiler. Ini ya, logiknya ya. Oke. Dan ini sebenarnya juga, berarti tahun ini perusahaan ada dividen 18. Minimal yang di-declare. Habisnya harus dicari tahu dulu. Dividen ini yang dibayarkan 18 ini, itu sebenarnya yang dibayar beneran 18 atau enggak? Paham ya? Tahunya dari mana? Ini dibayar 18 atau enggak? Nah, ada indikator yaitu dividen payable. Ya di sini tidak ada dividen payable. Nah, tidak ada dividen payable berarti semuanya dibayar cash. Oke. Jadi paham ya? Nah, tapi kalau dividen payable naik, ya berarti cashnya juga akan dikurangi dengan naiknya increase in dividen payable. Nah, ini logiknya ya. Dia akan dikurangi dengan kenaikan dividen
payable. Kalau dividend payable-nya berkurang, ya berarti ditambah. Oke. Di kegiatan investasi, benar ya, financing sekian. Ketemu 132. Nah, nambah ya. Habis itu kita tambahkan semuanya. 134 dari operasi, 134 lagi. 194 dari operasi. Oke. Terus dari kegiatan investasi berkurang 38, dari kegiatan financing nambah 132. Maka hasilnya adalah cash-nya turun 12. Kita bandingkan dengan cash awalnya 49 tadi di neraca sudah ya. 9. Ini jauh. Enggak usah ya. 49 terus kita kurangi 12, maka ketemunya berapa? 37. Sama enggak dengan angka di neraca? Sama, berarti kemungkinan besar dia. Oke, ada yang ditanyakan dari cash flow standar ini? Tidak ada, berarti lanjut cash flow yang tidak standar. Nah, ini karena kita sudah belajar AKM, ya kan? Maka dunia AKM itu kejam. Maka hal yang bisa mengadjust net income tadi itu ada ini. Oke, yang pertama, yang nambah itu ada depreciation expense. Oke, berikutnya amortisasi dari intangible. Ya, jadi kalau ada intangible aset, terus kemudian di laporan laba rugi ada amortisation expense, ya berarti penyusunannya nanti ditambahkan. Dengan karena kan amortisation expense itu tidak ada pembayaran kas. Berikutnya, amortization of bond discount. Nah, logiknya begini. Ini perlu saya jelaskan nggak kayak begitu? Atau nggak usah? Ya, sini ya. Perlu, Pak. Amortisasi bond discount. Ketika kita memiliki obligasi, ya kan, terus ada diskon, maka kita akan menjurnal, kita akan bayar cash, ya kan. Diskon itu kalau diamortisasi akan nambah atau ngurang? Akan nambah bond atau ngurang? Nambah, Pak. Nambah, Pak, kalau diskon. Nambah ya, berarti di kredit ya. Ini nanti bond kita munculkan. Jangan. Berarti di sini ada apa? Interest. Nah, ya, misalnya kita bayar bunga 10.000. 10. Amortisasinya ada 300 misalnya. Biar nggak bulat ya, 357 misalnya. Oke, maka interest expense-nya ada berapa? Halo? 10.357 misalnya begini. Nah, interest expense yang kita laporkan pada laporan laba rugi yang mengurangi pendapatan sehingga menghasilkan net income itu kita bayarkan berapa? 10.357. Paham ya? Padahal kas yang kita bayarkan hanya berapa? 10.000. Berarti ada selisih. Selisihnya berapa? Sebesar amortisasi diskonnya. Oke ya. Maka kalau begini logiknya adalah expense yang kita bayarkan, ya, yang kita bayarkan, yang kita akui di laporan laba rugi yang mengurangi pendapatan tadi, itu jumlahnya kebesaran dibandingkan dengan cash yang kita bayarkan. Jadi pengeluaran cashnya kebesaran. Jadi penyesuaiannya harus dikurang pembayarannya atau cash flow-nya, berarti dia akan menambah. Paham ya? Jadi kalau ada amortisasi bond diskon, maka nanti dia bond payable ya, amortisasi bond payable, oke, yang diskon, ya maka penyesuaiannya akan menambah. Kenapa? Karena kita mengurangkannya itu kebanyakan. Expense-nya kita nyatat itu kebanyakan dibandingkan dengan cash yang beneran kita bayarkan. Oke ya, dengan logika yang sama itu berarti nanti kalau premium juga seperti itu. Premium berarti jurnalnya saya balik ya. Berarti nanti ada interest expense. Oke, berikutnya ada
non payable di sini ya berarti ya. Ada cash. Oke, misalnya jumlahnya ini cashnya kita bayar 12.000. Oke, amortisasinya ada 1000, janganlah 970 misalnya. Oke, maka di sini cash yang kita bayar interest expense-nya akan ditarik berapa? 11 03 04. Nah, berarti ini seperti ini logiknya ya. Kalau amortisasinya itu premium, ya ini yang amortisasi premium ya. Kalau premium, kita bayarnya 12. Tetapi yang kita kurangkan di pendapatan, ya yang menghasilkan income tadi, itu hanya 11.30. Berarti kurang. Ya, yang kita kurangkan harusnya nggak 11, tapi 12. Makanya penyesuaiannya kalau ada amortisasi premium akan mengurang. Paham ya? Karena cash yang realnya itu lebih besar yang kita biarkan, maka cash flow kita akan berkurang. Ini ya, ada premium berarti di sini. Oke? Halo teman-teman? Oke, Pak. Ya, Pak. Sudah mumet. Belum, ini jangan mumet dulu, masih banyak. Masih banyak. Nah, sebaliknya kalau kita jadi investornya, baiknya kalau kita jadi investor. Ini perlu saya tulisin nggak ini poinnya ini apa nih? Nggak usah ya, kan kalian mendengarkan apa saya. Misalnya kita jadi investor, berinvestasi pada obligasi yang kita catat dengan menggunakan amortized cost, ya kan? Berarti yang held to maturity, held for collection ya, HFC ya. Oke, misalnya kita punya premium, yang kita belinya lebih mahal dibandingkan nilai nominal. Berarti pas menerima pembayaran bunga jurnal kita apa? Cash, dan terus kemudian kita akan mengkredit investment in bond, ya kan? Kreditnya baru nanti apa? Interest revenue kayak gini. Yang lainnya saya pakai ini aja ya, lawannya orang ini ya. Ini diskon tadi ya, premium yang ini ya. Premium yang ini ya teman-teman ya. Iya, Pak. Ya, maka ini sebaliknya akan bayar 12.000 dan menerima 12.000. Investment in bond-nya ada berapa jadinya? Akan kita kurang berapa? 970. Nah, sisihnya nanti akan jadi interest revenue berapa? 11.030. Oke ya, maka penyesuaiannya apa kalau begini? Penyesuaiannya. Nah, nanti kan kita mengakui interest revenue pada laporan laba rugi, ya, itu hanya 11.30. 11.030. Padahal cash yang beneran kita terima adalah 12. Paham ya? Adalah 12. Berarti harusnya cash-nya kita tambah. Karena yang kita akui di laba rugi terlalu kecil. Maka nanti di sini akan kita tambah. Dan kita tambah di sini ya. Addition di sini ya. Apa tadi? Apa? Lalu amortization on amortization of apa namanya tadi apa? Premium ya. Ini premium ya. Amortization of premium on investment. Nah, oke, belum ada kan di sini kan? Saya tambahkan ini. Nah, berarti nanti juga sebaliknya kalau ada apa namanya diskon, ada diskon, maka nanti efeknya sebaliknya akan mengurang. Amortization of diskon. Nah, oke ya, saya tambahkan ini ya. Amortisasi premium, ini amortisasi diskon dari investment ini. Ya, yang dicatat dengan menggunakan apa? Halo. Ini yang metode apa ini? Yang Amortisasi. ya. Amortisasi ya. Amortized cost. Karena yang nanti satu beda lagi nanti efeknya.
yang amortize. Oke, lawannya ya ini amortization bond premium. Kalau ini berarti lawannya berarti kan amortisasi diskon. Amortisasi premium. Ya, efeknya nggak usah saya jelaskan lagi ya, tinggal dibalik aja ya. Oke, itu untuk amortisasi diskon pada obligasi dan investasi obligasi. Nggak lurus dilihatnya. Ini cara ngelurusin yang lebih elegan ada nggak? Oke, berikutnya ada increase di deferred tax liability, decrease in deferred tax liability, sama kalau utang. Jadi ini sama seperti current asset ya logiknya ya. Kalau utangnya naik berarti cashnya bertambah. Sesuai aja. Terus loss on investment in ordinary share using equity method. Ya, kita mencatat apa namanya? Ada loss dari investasi menggunakan metode equity. Jangan yang loss, yang gain aja ya. Income on investment on ordinary share using equity. Kalian ngerti ini nggak? Income from investment. Masih ingat chapter investasi yang kepemilikan kita lebih dari berapa? 20%. Ya. Kalau kepemilikan kita lebih dari 20%, atau pengaruhnya apa? Influence. Maka kita harus mencatat dengan menggunakan metode apa? Oke. Nah, di akhir tahun ketika kita menerima pengumuman laba, oh ini anak perusahaan kita dia mengumumkan laba nih, mengumumkan laba sebesar 100.000 misalnya. Kepemilikan kita 25%. Ya. Oke, maka kan kita wajib menggunakan metode equity kan. Pas mengumumkan laba tadi, kita sebagai investor jurnalnya apa? Halo guys. Jurnalnya apa? Masih ingat nggak? Investment pada investment in apa? Investment in stock, kreditnya apa? Income from investment. Jurnalnya begini kan? Ya, jurnalnya kan kayak begini. Nah, padahal pendapatan ini kan tadi akan menambahkan laba rugi ya pada other income other expense yang akan menambahkan net income. Padahal ini ketika kita menerima ini itu agak ada cash yang kita terima enggak? Tidak ada. Tidak ada cash yang kita terima. Maka pendapatan accrualnya menjadi terlalu besar dibandingkan pendapatan cashnya. Jadi kalau anak mengumumkan laba, nanti penyesuaian adalah kita akan mengurangi. Sebaliknya, kalau anak mengumumkan rugi, berarti kan jurnalnya dibalik kan? Income from investment pada investment S kan? Atau loss of investment berarti S. Nanti dia penyesuaiannya akan ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, berikutnya. Ini saya keluar gambarnya nggak sih? Enggak kan? Kalian bisa lihat gambar saya nggak? Bisa, Pak. Serius? Saya ngapa-ngapain ketahuan dong dari tadi. Gambar yang mana, Pak? Gambar saya. Oh, enggak. Enggak. Kirain screen ya, Pak. Kemarin soalnya dikasih saran suruh matiin videonya. Ya, itu biar lancar kalau ada teman-teman yang sinyalnya kurang kuat. Takutnya dari tadi terputus-putus saya. Ini tolong itu ya di screen capture sekarang terus dikirim ke Telegram. Oke, saya tunggu sekarang. Buat isi absen. Oke, sudah ada yang capture. Soalnya tampilan di saya lain, nggak kayak begitu. Kurang valid kalau dijadikan bukti. Oke, sudah masuk. Terima kasih, ayo. Nggak ada gambar sayanya ya? Ya sudah lah. Apa, Pak? Nggak apa-apa, saya pakai bukti yang lain aja. Oke, berikutnya.
Berikutnya loss on sale of land asset. Loss on, nah ini seperti ini logiknya. Kalian, saya yakin ada yang sudah tahu. Menjelaskan ulang saja. Ketika kita menjual land aset, ya misalnya kita jual tanah, nanti akan dijual misalnya laku 100.000. Oke. Nah, tapi harga tanahnya itu book value-nya hanya misalnya 80. Oke. Maka kita akan mengkredit apa? Gain on sale. Berapa? 20. Nah, kita mengakui ini pada laporan laba rugi, akan nambahkan net income. Paham ya? Net income kita akan bertambah. Nah, cuman masalahnya sebenarnya benar uang itu tuh memang nambah sekian, memang benar. Net income kita nggak salah. Yang salah adalah ya saat ini kita adalah melaporkan cash flow dari kegiatan operasi. Kegiatan jual tanah ini ya itu masuk aktivitas investasi. Paham ya? Nah, gara-gara itu maka nanti kita harus kurangkan kalau ada gain pada penjualan tanah kayak gini misalnya barang aset itu nanti harus kita kurangkan. Kita kurangkan di sini, nanti kita laporkan secara penuh 100.000 cash keluar apa masuk dari penjualan tanah itu nanti pada bagian investasi. Itu ya logiknya ya. Kalau loss berarti nambah cash flow. Kalau gain berarti oke. Terus berikutnya decrease in receivable sudah, increase in receivable yang nambah yang kurang. Terus berikutnya pengurangan inventory, logiknya sama. Perlu dijelaskan nggak yang inventory? Atau sudah paham? Dulu tingkat 1 saya pikir sudah sih. Perlu dijelaskan lagi nggak teman-teman? Enggak ya? Boleh Fokus jelaskan, sama Pak. yang- Oh, serius. Mungkin udah pada lupa teman-teman, Pak. Saya juga udah mulai lupa. Receivable tadi sudah saya jelaskan ya, yang inventory aja. Yang inventory. Increase in inventory aja. Nah, ini logiknya seperti ini. Nah, pada saat kita melaporkan laba rugi, ya, itu kan kita akan melaporkan ada yang namanya COGS. Ini kan, kita kurangkan sekian. Oke. Nah, kita abaikan yang receivable dulu ya. Berarti kita asumsinya kita tuh beli barangnya yang sebesar ini. Paham ya? Yang kita kurangkan di laba rugi kan COGS kan, teman-teman? Jadi paham ya? Yang kita kurangkan COGS itu yang masuk laba rugi kan COGS. Ya, yang kita kurangkan terhadap pendapatan yang jadi net income adalah COGS. Artinya ini adalah COGS ini apakah benar barang yang kita beli ini memang sejumlah COGS ini? Kan belum tentu, ya kan? Nah, kita harus lihat kenaikan atau penurunan inventory. Misalnya inventorinya naik, misalnya. Ya, kalau inventory naik artinya apa? Berarti barang yang kita beli nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita laporkan di COGS. Paham ya? Maka kalau barangnya naik, inventory naik, maka nanti penyelesaiannya akan mengurang. Karena yang kita kurangkan di laba rugi hanya COGS. Jumlahnya lebih kecil daripada yang kita beli beneran. Dan sebaliknya, kalau inventory turun, berarti yang kita beli itu lebih sedikit dibandingkan yang kita laporkan pada COGS. Maka ketika inventory turun, ya, nanti dia akan menambah penyesuaian. Ya, logiknya dari COGS ya. Nah, itu doang kan. Kan pelajaran tingkat 1 jadi sederhana. Ini tingkat 2 begini. Oke ya, clear ya yang inventory ya. Ya, Pak. Oke, berikutnya prepaid expense. Tadi sudah kita bahas ya, prepaid expense kalau berkurang ya, itu artinya jumlah expense yang kita akui ya itu lebih kecil bila dibandingkan dengan lebih besar bila dibandingkan dengan yang kita bayar. Kenapa? Karena sebagian expense yang kita akui itu berasal dari prepaid, itu udah nggak keluar kas lagi. Maka kalau prepaid berkurang berarti sebagian udah jadi expense kan, oh berarti nanti expense-nya
sebagian tidak kita bayar. Makanya kita tambahkan kalau ada increase. Berikutnya increase in account payable, maksudnya kayak begitu ya. Ini tadi kan kita sudah ketahui nih COGS ditambah atau dikurangkan dengan kenaikan penurunan inventory tadi, berarti yang kita beli sekian, purchase-nya kita sekian. Paham ya? Nah, purchase-nya apa benar kita tuh membayar sejumlah purchase-nya. Nah, kita lihat, utang kita nambah. Berarti ada sebagian yang nggak kita bayar. Maka kalau utang nambah, penyesuaiannya nanti akan ditambah cash flow-nya. Karena ada sebagian yang kita laporkan di COGS ini, ya itu masih belum dibayar. Oke, dan sebaliknya kalau ini. Berikutnya apa lagi? Amortisasi premium tadi sudah ya, increase in accrued liability sudah. Ya kalau accrued tadi logisnya nggak utang ya, berarti kita sudah ngakuin beban, tetapi ternyata belum dibayar karena masih accrued. Ya, maka nanti expense-nya akan cash flow-nya akan ditambah karena dari sebagian yang masuk ke laporan laba rugi itu ternyata masih belum dibayar. Oke. Ada yang kurang nggak? Di investasi tadi sudah ya, kita urutkan di pertemuan di semester ini misalnya. Atau sama semester kemarin. Berarti ada transaksi apa saja yang belum kita bahas? Halo? Guys. Yaudah dari semester ini aja yang masih ingat. Setelah UTS, chapternya apa saja? Revenue recognition udah clear, nggak masuk. Oh iya, revenue recognition. Berarti nanti dari itu ya, utang ya. Utang apa namanya? Berarti dari utang apa namanya? Waranti itu loh. Nah, ya, utang waranti. Masih ingat nggak utang waranti? Ya kalau utang waranti naik berarti logiknya kayak ini ya. Oke, terus berikutnya setelah revenue recognition, kalau yang apa namanya ATCC itu nggak ada ya, nggak perlu dibahas ya. Terus berikutnya leasing. Nah leasing. Kebayang nggak kalian bayangin leasing? Ya. Misalnya kita sebagai leasing. Sini belum ada soalnya. Leasing. Kalau kita sebagai lesi, oke. Aktivitas kasnya itu apa? Leasing. Halo? Nah, yang pertama kita curigai itu adalah ketika munculnya right of use asset. Pertama itu. Ya, jadi plan asetnya kita nambah ceritanya. Tapi apakah itu bersifat cash flow? Oh, enggak. Berarti harus dikeluarkan dari cash flow. Kenapa? Karena dia bukan, ketika kita memperoleh right of use asset tadi, kita tidak keluar cash sebesar itu. Paham ya? Jadi nanti di laporan cash flow tidak ada tuh. Oh, kita beli dari right of use asset, nggak ada. Paham ya? Yang ada hanyalah ketika kita bayar sewa tiap tahun. Ya. Misalnya kita bayar sewa di tanggal 1 Januari, 31 misalnya ya. Bayar tinggal 31. Berarti bayar untuk tahun depan ya. Bayar untuk tahun depannya lagi 31 Desember. Ya, 31 Desember. Kita jurnal gimana kalau bayar sewa? Halo? Yes? Bisa apa? Halo? Coy? Ini kalian List payment, Mbak. Oh, nama jurnal list payment. Liability. Ya kan? Terus kemudian interest expense, ya Allah. Ini list itu belum diujikan loh. Aduh, tidak. Sudah lupa. Interest expense pada cash. Nah. Oke. Yang masuk laba rugi mana? Ini. Yang masuk apa namanya? Yang masuk apa? Satu lagi. Neraca mana? Neraca. This liability. Oke ya. Ini misalnya nih, angkanya ngarang. Kita bayar cashnya 10.000. Terus kemudian interest expense-nya ada 2.200. Ini ngarang ya. Ini Pak angka dari mana? Nggak tahu saya, ngarang. Oke, terus berikutnya 7.800.
Nah, ini kan muncul nih di selisih neraca, ini muncul di laba rugi yang muncul mana? 2.200, Pak. Nah, selisih utangnya yang muncul mana? Ini 7.800. Jadi nilainya nanti akan imbang. Paham ya? Interest expense yang kita bayarkan itu memang beneran interest sekian. Tidak ada bias dengan yang apa ini tadi. Ya kan, kita interest expense berapa, cashnya berapa. Paham ya? Kalau ini interest expense-nya memang benar sekian. 2.200 yang ngurangi apa yang jadi interest expense ya kan? Yang 7.800 akan mengurangi lease liability. Kita emang benar-benar bayar. Oke, jadi pahami ya. Jadi ketika kita menggunakan metode direct, dia tidak ada penyesuaian. Karena yang kita bayarkan itu sudah sama persis seperti yang kita laporkan. Interest expense yang kita akui berapa? 2.200. Benar nggak kita bayar sekian? Benar. Paham ya? Yang 7.200 ini menjadi ini. Oke. Yang jadi masalah adalah di manakah melaporkannya. Nanti lease liability ya, itu akan kita laporkan pada kegiatan pendanaan. Nah, oke, tetapi bayar bunganya ya itu akan kita laporkan pada operating. Nah, paham ya? Kalau di sini gimana Pak? Ya nggak ada penyesuaian. Berarti nanti cuma muncul ini ya di kegiatan apa namanya di kegiatan finance. Oh ada cash flow apa ada kas keluar 7.800 untuk bayar lease misalnya. Ya, ini leasing untuk lesi yang menggunakan apa? Finance. Oke. Oke ya. Tetapi kalau kita menggunakan metode indirect, maka metode direct berarti ini nanti harus kita jelaskan. Kita bayar expense 2.200 untuk sewa. Paham ya? Ada penjabarannya. Oke ya, tetapi kalau di apa namanya? Di metode indirect tidak ada penyesuaian. Cuma kita laporkan saja ini 7.800 pada kegiatan pendanaan. Oke. Muhammad Rawi. Terus juga kalau operating list ya, itu nanti kan akan menjurnal apa rent expense pada interest apa pada cash gitu ya. Jadi tidak ada penyesuaian. Ya, kecuali kita bayarnya langsung 3 tahun. Berarti nanti kan ada prepaid rent kan. Oke. Nanti berarti penyesuaiannya balik lagi ke prepaid. Oke. Tetapi dia masuknya ini aja ya. Kegiatan operating untuk sewa. Oke? Halo guys. Kalian sudah mulai pusing. Ya, dari tadi ya. Berikutnya untuk lesor. Lesor. Logiknya sama. Ya, ketika kita memperoleh pembayaran sewa tanggal 31 Desember itu misalnya, maka jurnalnya apa, teman-teman? Cash pada Cash. Terus kemudian yang dikredit apa? Alhamdulillah di sini hujan. Kalian hujan nggak di tempat kalian? Hujan, Pak. Tiap hari hujan, Pak. Iya. Sekarang nggak kenal musim ya. Dulu di SD kalian diajarin nggak ada musim penghujan, musim kemarau gitu? Iya, Pak. Ajarin. Gara-gara angin muson itu kan. Muson itu ngerti nggak kalian? Muson. Pernah dengar muson kan? Pernah, Pak. Muson. Pernah, Pak. berapi. Akhirnya saya tahu muson itu ternyata dari ini bahasa Inggris ini. Sun. Jenisnya jadi muson. Cuma saya nggak tahu ya originnya di bahasa Inggris ini apakah emang dari bahasa Inggris atau ya juga serapan dari bahasa yang lain. Jadi ngomongin begituan aku banget ya. Oke, lesor dulu. Lesor dulu. Ya pas menerima pembayaran berarti dia jurnalnya cash. Kita balik aja ya. Ini kita lawannya orang ini, lesornya. Kita terima cash berarti berapa? 10.000. Oke, terus berikutnya di sini apa?
Interest revenue, Pak. Interest revenue pada List receipt. list receivable. Ini berapa? 2.200. 7.800. Oke. Nah, bentar. Saya itu dulu. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Mana. Tadi mana sih? Nah, ini. Oke ya. Kan ini kan. Ya, kalian sama Pak Arlian, Pak Arlian ya dosen praktiknya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sama Pak Arlian diajarkan itu enggak apa namanya? Listing itu kan kalau di KESO itu cuma ada sales type list ya. Diajarkan yang satunya enggak, yang direct finance list? Halo? Guys? Ini kalian berusaha jawab tapi tidak terdengar sama saya atau memang lupa? Agak ngadet, Pak. Apa? Di saya agak ngadet-ngadet tadi. Iya, soalnya di saya hujan ini. Takutnya itunya apa namanya, sinyal saya juga tidak lancar ke kalian. Iya, Pak, Ya. suaranya kadang agak hilang. Nah, nanti di rekaman kalian kira-kira terdengar nggak? Takutnya kalian rekam juga nggak terdengar. Udahlah, tutup poin aja ya. Saya anggap Pak Arlian tidak ngajarin yang direct finance ya. Jadi saya nggak usah ajarkan juga. Nggak usah jelaskan lagi ya berarti ya. Nanti untuk list ini ya yang kita bahas hanyalah ini nanti masuk ke aktivitas apa. Oke ya. Nah, masuk aktivitas apanya adalah karena ini kan kita sales type list. Jadi kayak jualan ya, teman-teman ya. Jadi logiknya beda kayak ini. Ini kan tadi utang-utang jangka panjang kan bukan dalam rangka jualan tetapi dalam rangka pendanaan kita beli aset. Logiknya kan kayak begitu kan. Nah, kalau di sini karena kita jualan ya sebenarnya nyewa, tetapi kayak jualan, maka ini akan diperlakukan seperti penjualan juga. Jadi ketika list receivable berkurang, ya itu nanti akan dianggap sebagai aktivitas operasi. Ya, jadi ini dua-duanya nanti akan masuk di aktivitas operasi. Aduh, saya jadi ingat salah ngajar kelas sebelah. Kelas sebelah kemarin ajarin dari finance. Oke ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini nanti masuk operating activities. Oke, ini masuk ke operating activities. Dua-duanya operating activities. Oke? Halo. Oke, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Iya, Di Pak. sini sudah. Ya, sama juga tidak ada penyesuaian di sini. Tidak ada penyesuaian. Apalagi ya teman-teman ya. Di tingkat 2 ini, apa transaksi apa yang belum kita itu? Yang pensiun, Pak, gimana, Pak? Oke, pensiun kan cuma ada pensiun expense, ya kan? Itu nanti masuknya di kegiatan jelas operasi. Ya, tidak ada penyesuaian. Terus, Pak, untuk yang error kemarin, Pak, itu kan mempengaruhi RE juga, Pak. Iya, enggak loh.
Asumsinya nggak ada kesalahan dong di sini dong. Ya kali dong ada kesalahan dong. Jangan. Berarti nanti kita harus menyesuaikan dengan laporan keuangan yang benar kalau begitu. Ya kan? Ketika bandingkan kanan kiri, kita bandingkan dengan yang benar, jangan yang salah. Itu aja sih solusinya di situ. Apa pensiun sudah tadi ya, operasi ya. Operasi karena kan jadi expense tahunan kan pensiun itu kan. Dia bukan pendanaan jangka panjang. Jadi pensiun itu dianggap sebagai yaitu tadi dia kita bayar rutin ke karyawan sama seperti gaji. Oke, apakah ada penyusunan? Sebenarnya ada, tapi saya nggak mau bahas. Tambah banyak aja nanti masalahnya. Ya, cuman pelaporannya saja. Nanti masuk ke kegiatan operasi. Pensiun. Terus kemudian tadi leasing sudah. Leasing sudah ya, leasing dan lesor ya. Ini semua operating. Tidak ada adjustment di metode indirect, ya kan? Yang ada nanti di metode direct saja. Nanti berarti kita akan melaporkan di sini di metode direct ya. Bayar bunga sewa sekian, ya kan? Bayar sewa menerima pembayaran sewa sekian, terus menerima menerima piutang sewa sekian. Oke, tidak ada ya. Ada yang lagi mau dibahas teman-teman? Sekarnya apa saja sih? Pendapatan, LTCC nggak usah. Oke, udah itu aja teman-teman. Ya. Sedangkan untuk direct, ya tadi untuk poin-poin yang baru ini kan tadi juga sudah saya tambahkan ya, itu direct. Sedangkan yang lain juga masih sama seperti dulu, jadi tidak usah saya ajari lagi. Oke, jadi cukup sekian untuk sesi Zoom meetingnya. Habis ini berarti kita adalah sesi latihan. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum ada yang ditanyakan. Oke. Ini share based compensation. Allowance. Allowance itu gimana prakteknya allowance? Ya, kalau allowance nanti tips saya adalah ini jadikan net aja controllable-nya. Ya, kita bandingkan ya, berarti AR-nya increase 9. Jangan langsung increase seperti ini, nanti kalian bingung. Paham ya? Cukup pakai yang net. Nanti yang kita sesuaikan yang net saja. Kalau ada allowance pada double account ini. Oke? Jadi yang nanti yang menyesuaikan dia hanya 9.000. Oke? Bisa dipahami? Jadi langsung ditulis net. Iya. Bisa sih kalau kalian mau jabarkan. Tapi nanti kalian pusing. Mending dinetkan aja. Ya, saya benerin. Nggak salah kok itu. Ya, bikin laporan keuangan nggak perlu detail gitu. Jadi tipsnya adalah dinetkan. Next 9.000 ya udah berarti adjustment-nya 9.000. Kurang 9.000. Itu untuk allowance for double account. Ada logiknya tapi nggak usah lah. Kita pakai jembatan kemudian aja dulu udah mau ujian. Itu kan alternate method. Kita pakai yang alternate aja ya. Dua-duanya approve kok ini. Oke, sedangkan untuk yang untuk yang direct method ya, untuk yang direct method berarti tidak allowance itu nggak usah dikurangkan, budget expense nggak usah dikurangkan. Oh iya, nanti penyesuaiannya ada budget expense-nya juga ya. Budget expense misalnya dia menyajikan 6.000 ya, berarti nanti kita penyesuaiannya dikurangkan ya budget expense ya. Oke, ada lagi nggak? Tidak ada. Karena tidak ada berarti kita langsung latihan. Ini latihannya dikit aja. Tolong diselesaikan terus nanti disubmit ya. Nah, saya sudah buka, ya benar ya, belum ketutup kan kita. Saya sudah buka itu teman-teman Google Classroom untuk semua tugas dan resume-nya. Tolong dikumpulkan. Oke, bantu saya untuk bantu kalian. Oke? Ya, Pak. Kalian ujiannya minggu depan atau minggu depannya Pak. lagi? Minggu depannya lagi, Pak. Minggu kedua, Pak. Kalau AKM minggu depan lagi, Pak. Hari? Senin kalau nggak salah, Pak.
Senin juga ya? Senin. Bareng sama KL. Oke, kalau gitu. Jadi kita langsung latihan aja ya kalau begitu ya. Oke, nanti saya tutup kelasnya di jam 12.40. Oke, Pak, izin Pak. cukup sekian. Ya, silakan. Sebelum keluar dari Zoom ini Pak, kalau boleh foto bareng boleh nggak Pak? Enggak, nanti aja. Nanti Oh, nanti kumpulnya lagi, Pak. lama ya. Nanti kumpulnya lama ya. Tapi kalau habis ini pulang dong kalian. Emang dari awal. Nanti jangan bubar dulu, kerjain. Oh, siap Pak, siap. Siap, Berarti Pak. nanti masuk Zoom lagi Pak ya? Masuk Zoom lagi mungkin jam berapa ya? 10 jam 12.35 gitu ya. 35 kemepeten ya. 30 ya. Oke Pak. Sambil Ya, Pak. closing statement. Oke. Ya. Tugasnya nanti saya kirim ke telepon. Ya. Oke ya, saya izin live dulu ya. Siap Pak. Ya, Pak.